Oke, ya, full time ya. Jadi kita udah full time. Sebentar, saya akan matikan dulu untuk timernya. Oke, kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan 3-0, skor yang cukup bagus. Kemarin waktu preview juga tadi awal pertandingan ya, saya ngomong harapan saya kita bisa di atas 2 gol. 3 gol gitu. Jadi memenuhi harapan saya, walaupun tadi saya berharap babak kedua bisa nambah gol lagi, tapi ya udahlah, kayaknya para pemain kita tadi lebih arahannya adalah untuk nyimpen tenaga untuk Atletico ya. Jadi terutama tadi setelah menit ke 60 lah, setelah diganti-ganti pemainnya. Saka tadi menit 46 langsung di awal babak kedua langsung diganti. Menurut saya itu juga udah tanda-tanda bahwa Arteta eh nggak terlalu ngejar untuk nambah gol lagi setelah 3 gol ini. Ya, jadi udah 3 gol, mungkin dia ngerasa oke, udah cukup, bersiap untuk Atletico ya, karena Atletico ini juga bukan tim yang mudah. Atletico ini tim yang oke juga gitu, dan mereka secara pertahanan sangat solid. Jadi ya, saya cukup paham kalau Arteta puas dengan 3-0, lalu memilih untuk mengarahkan, untuk menyimpan pemain untuk Atletico gitu ya. Kita akan bahas sedikit juga ini tentang statistiknya ya. Sebentar, kita akan bahas statistiknya. Oke, terutama kita lihat ini adalah untuk babak kedua ya. Di babak kedua kita memang menurun sekali nih untuk XG-nya ya, tapi lumayan. Kita ada 4 tendangan ke arah gawang, di mana 3 on target dan ada 2 kesempatan besar yang terbuang ya. Dan di babak kedua ini Fulham lebih bisa menguasai bola ya, dan mereka bisa melakukan 8 tendangan ke arah gawang, tapi hanya satu yang on target nih, dan ini jadi kesempatan mereka XG-nya makanya hanya 0,39 ya. Ini tadi dilakukan oleh Kastanye ya, yang diselamatkan oleh David Raya. Secara momentum pertandingan kita lihat di babak kedua kita menurun ya. Jadi di babak kedua momentumnya ini memang lebih banyak dikuasai oleh Fulham, walaupun nggak terlalu nggak bisa dalam juga mereka ya. Ini jadi ya, saya rasa ini artinya bisa kita lihat di babak kedua ini Arsenal udah nggak terlalu ngoyo ya, udah nggak terlalu pengen ngejar gol lagi gitu. Ini bisa kita lihat dari momentumnya. eh Ya, kalau kita lihat line up, ini Gyökeres jadi man of the match ya. Saya rasa dia cukup pantas dengan 2 gol dan 1 assist. Kerjasamanya dengan Saka hari ini cukup oke. Lalu kita juga lihat Miles Lewis Kelly yang menurut saya bermain cukup bagus sebagai defensive midfield ya. Nah, ini yang saya juga harapkan supaya dia masih punya tempat di Arsenal gitu. Jadi artinya kalau buat saya dia bisa menjadi rotasi di midfield. Mungkin tidak perlu lagi untuk beli defensive midfield yang untuk rotasi di tengah. Ya, tapi nggak tahu lah ini ya. Kita akan lihat nanti. Oke ya. Terus kita lihat juga ini ya, siapa lagi ya? Ya, saya rasa itu aja sih ya untuk para pemain kita. Ya. Jadi kalau sebelum saya ke kolom komentar, saya mau ngecek dulu ini ya, jadi biar teman-teman juga bisa lihat ya. Ini untuk tabel liga kita ya, tabel liga. Nah, ini kita saat ini unggul 6 poin dari Manchester City, tapi Manchester City masih punya 2 pertandingan tersisa. Salah satunya akan dimainkan di tengah pekan nanti. Mereka akan melawan siapa sih, saya lupa lawannya, sebentar. Mereka akan melawan Everton ya, melawan Everton. Terus ini
kita nih saat ini ada keunggulannya adalah ini kita lihat adalah gol yang kita cetak ya. Dengan hasil pertandingan kali ini kita mencetak 67 gol. Artinya saat ini unggul 1 gol dibandingkan Manchester City untuk apa namanya jumlah gol yang dicetak. Tapi yang terpenting menurut saya ini adalah goal difference-nya ya. Ini kita 41 berbanding dengan Manchester City yang 37. Artinya kita punya 4 keunggulan gol untuk goal difference. Nah ini yang kita perlu lihat nanti Manchester City melawan Everton itu bagaimana. Lalu tengah pekan minggu depannya bagaimana mereka akan melawan Crystal Palace gitu. Ya kayaknya minggu depan kan mereka akan ketemu Crystal Palace ya. Sebentar saya mau lihat dulu. Iya ini setelah enggak masih agak lama ding. Iya. Berarti mereka akan ketemu Brentford dulu baru Crystal Palace nanti berarti masih iya benar sih tengah pekan berikutnya ya. Jadi tengah pekan besok mereka akan ketemu Everton, lalu hari Sabtunya ketemu Brentford, tengah pekannya akan ketemu hari Kamis itu ya mereka akan ketemu Crystal Palace gitu. Oke, ya jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti ya. Semoga kalaupun mereka menangnya 1-0 aja gitulah ya. Jadi biar menangnya tipis-tipis aja lah gitu. Oke, ya kita akan ke kolom komentar ya. Oke, sebentar. Mana nih? Oke, ya kita akan ke kolom komentar. Nggak ada niat nambah gol. Kayaknya sih tadi dengan kita narik Saka itu kayaknya udah apa ya? Udah ini tanda-tanda juga sih bahwa kayaknya nggak terlalu ngejar untuk cari gol tambahan lagi ya. Full time sayang banget Gyökeres nggak hat-trick. Tadi hampir loh. Dia ada one on one sama kiper cuman sayangnya ya tadi berhasil ditepis sih sama Bernardo gitu. Tapi ya tadi ada kesempatan untuk dia bisa hat-trick. Ngapain Dauman masuk? Untuk nyimpen Eze aja sih. Kayaknya sih adalah untuk nyimpen biar Eze nggak full 90, jadi biar rotasi Eze bisa diistirahatkan dulu gitu. Sebentar. Ya, sangat sayang sekali sih sebenarnya nggak bisa nambah jumlah gol ya. Tapi saya masih paham karena kita masih akan ketemu Atletico dan kita masih harus ada nyimpen tenaga ya untuk pertandingan tersebut. Difference goal Manchester tadi udah ya. Untuk goal difference sama jumlah gol yang dicetak tadi udah kita bahas ya. Beneran dong Arsenal posting foto Gyökeres Saka. Saka bercanda dengan Smith-Rowe ya karena itu sohib kentalnya ya. Jadi kalau kita tahu bahwa si siapa Miles Lewis Kelly itu sama Ethan Nwaneri itu kan sahabat dekat ya. Saka sama Emil Smith-Rowe itu juga sama tuh sahabat dekat. Itu teman-teman yang paling dekat ketika mereka ada di akademi gitu loh. Jadi ya mereka memang teman dekat banget sebenarnya. Smith-Rowe sama Saka ya. Semoga tifo Arsenal UCL besok keren ya. Kita tunggu nanti ya. Tengah kebanyakan bocah jadi kalah penguasaan. Saya rasa sih karena kita tadi ada satu momen menurut saya Max Dauman tadi oke juga ya. Ada momen dia lari sendirian gitu, tapi sayang sekali tadi nggak jadi gol sih. Closing ya bentar kita baca kolom komentar dulu. Senang banget lihat gap 6 poin. Yes. Cuman ya tadi Manchester City masih punya sisa 2 pertandingan. Kita lihat bagaimana mereka nanti ini tengah pekan besok hari Selasa sama tengah pekan depan ya. Jadi dengan minggu depan itu saya rasa pertandingannya kita udah sama ya. Jadi nggak Manchester City udah nggak ada pertandingan sisa lagi. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti
di minggu depan besok itu hasilnya bagaimana. BTW tanggal 3 golnya 3. Yes. Besok live Everton City nggak bang? Saya kayaknya nggak sih ya, kalau untuk Everton City kayaknya kita nggak live. Ya nanti kita lihat lah, karena itu Everton City kan pagi ya, dini hari, hari Selasa dini hari. Padahal besoknya kita ada untuk ini juga. Jadi nanti saya pertimbangkan dulu apakah kita mau live reaction untuk Everton City atau enggak. Tapi yang pasti untuk nanti malam ya, bukan besok lagi. Nanti malam ini kita akan untuk live reaction United Liverpool ya. Coba kalau strikernya ganti saya bisa nambah gol. Tebakan Abi benar 3-0, let's go. Tapi tifo Arsenal di quarter final juga udah keren. Yang itu ya, mana yang si Trossard gitu kan. Sisa 3 pertandingan, yes, kita tinggal 3 pertandingan lagi. Yang pasti kita harus sapu bersih 3 pertandingan ini, dan sebisa mungkin harus dengan jumlah gol yang besar ya. City gila banget sekarang, udah terhitung 6 win streak. Nggak ngerti lagi sih. Dauman masuk biar besok pas juara bisa ikut. Ya benar juga. Tapi yang pasti tadi sih buat saya Max Dauman ya oke juga lah, lumayan lah. Dan itu untuk memberikan dia pengalaman di posisi yang resikonya nggak gede gitu ya. Jadi buat saya ya pengalaman yang bagus buat Max Dauman ya. Kenapa sih babak kedua udah gak niat cetak gol? Ya tadi mungkin ya tadi yang udah kita bilang ya, pertimbangannya adalah untuk nyimpan tenaga untuk Atletico besok gitu. Doman egois banget asli. Jaga kesehatan bang. Ya tidur cukup, yes. Ya ini makanya abis ini ya ini saya edit sedikit, abis itu langsung tidur sih. Oke. Saya rasa ini komennya udah dibaca semua ya. Tadi sekali lagi untuk teman-teman mungkin boleh ya ini untuk Saweria Social Busnya buat budget snack saya gitu ya. Biar bisa beli ciki loh. Tadi seperti kata Kak Cika Suryani ya, kalau saya makan ciki ini jadi menang nih. Oke, saya rasa sekian dulu lah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, udah nemenin tadi dari jam sebenarnya bukan hanya dari jam 11 ya, tadi dari jam 9 gitu kan. Jam 9 kita nonton pertandingan Arsenal Women yang sayangnya kita kalah 3-1 tadi di Champions League, yang membuat para nona-nona kita ini tersingkir ya dari Champions League gitu. Tapi ya udahlah. Dan ya ini bisa diobati dengan kemenangan Arsenal di sini 3-0. Jadi hasil yang cukup bagus ya dari saya, ini cukup memuaskan lah hasil 3-0 ini ya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang udah nemenin. Terima kasih untuk teman-teman yang udah chat juga. Terima kasih juga tadi ada teman yang udah ada Gunners yang udah beli paket video ya dari toko Top Up Saweria saya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Dan untuk kalian yang nontonnya setelah live stream selesai, jangan lupa juga untuk di hype ya. Oke, dari saya sekian dulu. Thank you. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.